Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih benda-benda semua yang pada kesempatan pagi hari ini sudah bisa bergabung di Zoom mata kuliah obstetri sosial. Saya langsung share screen saja ya. Oke, seperti biasanya saya selalu mengawali dengan kontrak kuliah seperti itu. Kontrak kuliah ini adalah silabus ya sebenarnya, apa yang nanti akan dipelajari dalam mata kuliah obstetri. Sebenarnya obstetri sosial ya, bukan ginekologi, mohon maaf, obstetri sosial seperti itu. Oke, yang pertama deskripsi mata kuliah di sini adalah merupakan pengembangan obstetri dan tata laksananya dengan mengikut sertakan usaha pencegahan sehingga ikut serta memperhitungkan faktor lingkungan serta kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan fenomena kematian maternal dan perinatal. Jadi kalau kemarin kita memutar obstetri ginekologi seperti itu ya Bunda, tapi pada mata kuliah ini lebih ke obstetri sosialnya. Jadi kalau obstetri sosial kita memang obstetri ginekologi kita fokusnya ke kandungan, penyakit-penyakit kandungan atau penyakit-penyakit yang menyertainya seperti ini. Nah, kalau sosial ini kita orientasinya lebih ke lingkungannya atau tempat di mana berada. Sehingga bisa menyebabkan penyakit itu terjadi atau ada, seperti itu. Jadi kita lebih memandang dari sisi sosial seperti itu. Sosial dan juga sosial itu kan luas, di situ ada lingkungan, ada keluarga, ada budaya seperti itu. Sehingga faktor-faktor tersebut yang menyebabkan permasalahan ya kesehatan reproduksi, permasalahan kandungan seperti itu. Dan seputar itu ya yang akhirnya berdampak pada AGI dan AKP seperti itu. Jadi lingkupnya memang ibu dan anak ya, Bunda, kesehatan ibu dan anak. Bukan hanya ibu sebenarnya, tapi juga kesehatan reproduksi sepanjang siklus daur kehidupan wanita, seperti itu. Jadi faktor-faktor lingkungan, budaya, sosial, adat istiadat, mitos, seperti itu. Oke. Kemudian pokok bahasan, tapi di dalam pokok bahasan ini memang masih terkesan mengerucut ya Bunda ya, terkesan mengerucut ke fokusnya seperti itu. Tapi nanti yang saya sampaikan sebenarnya kalau dikatakan CPMK-nya mungkin agak tidak sesuai seperti itu, tapi artinya saya lebih penekanan ke akar masalahnya seperti itu. Jadi di sini akan mempelajari tentang lingkup kelainan dan komplikasi kebidanan, komplikasi kehamilan dan penanganannya, komplikasi persalinan dan penata laksanaannya, kemudian penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas, penanganan kegawat daruratan obstetrik, tindakan operatif kebidanan, kemudian gangguan psikologi dan penata laksanaannya. Jadi kalau melihat dari sub pokok bahasanya ini memang lebih ke penata laksanaan ya Bunda ya, tapi sebenarnya kalau untuk di mata kuliah saya match, saya mix seperti itu, lebih ke sosialnya seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa ada pokok bahasan, ada sub pokok bahasan. Kalau sekarang istilahnya dikenal CPMK dan sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah sebenarnya. Jadi nanti ada tim dosennya, ada saya dan Bu Anggra. Nah, di sini ada CPMK dan sub CPMK seperti itu, bisa dibaca sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini memang saya misalkan contohnya di nomor 2 saya ada komplikasi kehamilan dan penanganannya. Dan di sini membahas tentang CPMK-nya atau pokok bahasan memang semacam komplikasi kehamilan, standar pelayanan antenatal, penanganan komplikasi dan nasihat-nasihat untuk ibu hamil. Nah, ini kan sebenarnya memang dipelajari selama ini kita pelajari memang kemudian penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas seperti ini. Tapi nanti yang saya tekankan di obstetri sosial ini lebih ke penyebabnya. Kita akan bersama-sama mencari akar permasalahannya sehingga kenapa kejadian-kejadian ini bisa terjadi, dialami oleh pasien atau oleh ya ibu, ya anak, ya intinya dalam siklus kehidupan wanita itu kenapa terjadi masalah seperti itu, gitu. Jadi nanti saya tidak membahas tentang infeksi nifas apa, infeksi payudara apa, tidak. Tapi nanti saya lebih apa sih sebenarnya yang menyebabkan permasalahan itu terjadi seperti itu secara sosialnya.
Nah, kemudian nanti ada Bu Anggra, kemudian yang nomor 5, 6, 7 ini dengan Bu Anggra nanti. Nah, kemudian nanti ada evaluasi, nggih, ada review materi atau bisa ujian akhir semester seperti itu. Kemudian ada penugasan, Bu Analisis, ini poin penting. Salah satu akar permasalahan itu sebenarnya memang sekarang itu pengetahuan itu kalau menjadi indikator saat ini kurangnya pengetahuan itu agak susah, bukan agak susah. Banyak orang tahu maksudnya seperti itu. Jadi karena kenapa banyak orang tahu? Karena informasi sangat mudah sekali untuk didapat. Tapi kenyataannya informasi itu ketika dievaluasi, nah seperti itu, dilakukan evaluasi pre dan post, ternyata masih ada beberapa bagian eh, yang masih kurang. Jadi kan kita mengkategorikan ada pengetahuan baik, kurang, dan cukup. Ternyata jika kita evaluasi seperti itu, ternyata ada pre dan post. Ternyata di postnya seperti itu, ternyata masih banyak, ya bukan banyak ya, mungkin sebagian kecil pengetahuan yang kurang atau bahkan pengetahuan kurang, bahkan cukup, bahkan kurang seperti itu. Nah, caranya mengevaluasi seperti apa? Pengetahuan itu kan kita berikan melalui edukasi seperti itu ya Bunda ya. Jadi nanti dengan edukasi itu akan berdampak besar pada masyarakat. Jadi dia sebagai pencegahan, ya sebagai penanganan, penata laksanaan seperti itu. Nah, jadi nanti penugasannya itu nanti berupa penyuluhan ya Bunda. Jadi nanti akan ada penugasan penyuluhan seperti itu, nanti akan saya jelaskan mekanismenya. Nah, kemudian tugas penyuluhan nanti akan tugas kelompok ya Bunda ya. Nanti tugas kelompok dibagi tiap kelasnya ada berapa seperti itu. Kemudian temanya kehamilan. Kenapa saya memilih tema kehamilan? Karena memang departemen saya departemen kehamilan seperti itu. Nanti filenya terlampir di Google Classroom pertemuan 4. Nah, jadi tadi saya rasa Bunda sudah gabung ya di Google Classroom. Jadi nanti formatnya semuanya, contoh laporannya saya posting semua di Google Classroom pertemuan keempat seperti itu. Nah, itu terkait kontrak kuliah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas konsep dasar ya Bunda ya, konsep dasar obstetri sosial. Nah, sebelum saya membahas konsep dasar obstetri sosial, nanti saya akan menyampaikan kenapa di Google Classroom itu ada 7 kali pertemuan. Saya rasa Bunda juga sudah paham ya maksud saya di situ kenapa ada 7 kali pertemuan, sedangkan di dalam jadwal yang tersebar itu kita hanya dua kali tatap muka atau kalau enggak 2 kali perkuliahan seperti itu. Nah, tapi 2 kali perkuliahan itu kita breakdown menjadi 7 kali. Kemudian 1 kali ujian akhir semester karena kita masih ingat nih bahwa dalam 1 semester itu 16 minggu seperti itu. 16 minggu itu terdiri dari 1 minggu ujian tengah semester dan 1 minggu ujian akhir semester. Karena timnya berdua saya dengan Bu Anggra, makanya akhirnya dibagi. Saya 7 minggu, Bu Anggra 7 minggu. Jadi total tetap saya sama Bu Anggra totalnya 14 minggu, kemudian ditambah UTS 1 minggu, UAS 1 minggu, seperti itu. Jadi di Google Classroom tetap saya tuliskan sesuai dengan aturannya ya Bunda ya, 7 kali pertemuan. Ya meskipun artinya nanti dalam semester itu Bunda akan menyelesaikan semua itu, meskipun realisasinya hanya 2 kali tatap muka. Jadi nanti untuk tatap muka yang kedua, itu nanti Bunda sudah mengerjakan penugasan di situ. Jadi hanya secara ketemunya tatap muka sama saya itu 1 kali. Nah, selanjutnya nanti Bunda mengerjakan penugasan seperti itu, menyelesaikan semua yang ada di Google Classroom seperti itu. Oke. Nah, sekarang ilmu obstetri dan ginekologi ya, karena memang dasarnya obstetri ginekologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi meskipun kita membahas tentang obstetri sosial, ya tentunya kita akan tetap menyinggung ya ginekologinya juga seperti itu. Jadi di sini ada fetal maternal, ada obstetri dan ginekologi sosial, ada uroginekologi, ada fertility dan endokrinologi reproduksi, kemudian ada onkologi ginekologi. Jadi mereka saling berkaitan ya Bunda. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke obstinsos ya. Masuk ke obstinsos atau obstetrik ginekologi sosial seperti itu.
Nah, di sini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara alat dan fungsi reproduksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial seperti yang saya katakan tadi. Saya nanti penekanannya di sini lebih ke lingkungan sosialnya seperti itu yang saya tekankan. Meskipun di silabusnya CPMK-nya itu banyak membahas yang seperti tersampaikan tadi, seperti itu. Jadi dengan memperhatikan aspek klinik dan sosialnya serta memberi manfaat bagi kesehatan individu maupun community, seperti itu. Nah, kemudian tidak luput yaitu adalah kesehatan reproduksi. Kenapa ini selalu ada? Karena menjadi dasar dari semua ya, Bunda. Kalau kehamilan yang bagus, kehamilan bukan yang bagus, kehamilan yang normal, persalinan yang normal, yang sehat, itu semua berawal dari kesehatan reproduksi yang sehat juga atau reproduksi yang sehat. Jadi harapannya satu, masyarakat mau bertanggung jawab atas perilaku reproduksinya atau seksualnya. Kemudian pemerintah menyediakan segala sarana yang dibutuhkan dan terjangkau oleh semua anggota masyarakat. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh terhadap fungsi reproduksi ada faktor non-medis, ada faktor medis, dan ada faktor lain. Yang dimaksud faktor non-medis di sini adalah ekonomi, budaya, adat istiadat, agama, pendidikan, kebiasaan sosial, kebersihan, demografi, geografi, dan komunikasi. Sedangkan faktor medisnya yaitu biologis klinik. Faktor lainnya ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau kemiskinan, atau pencapaian, atau jangkauan, salah pengertian, kepercayaan. Nah, salah pengertian di sini keterkaitannya dengan konseling ya, Bunda, atau kalau konseling itu dalam mata kuliahnya adalah komunikasi, karena itu sangat penting sekali ya saat kita berkomunikasi atau memberikan informasi, itu harus jelas. Dan salah satu di dalam teorinya, Bunda masih ingat dulu saat membuat ASKEP, pasien indikator keberhasilannya itu adalah indikator hasil ya, pasien bisa mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan petugas. Jadi pasien mengerti, pasien bersedia, pasien bisa mengulang kembali. Artinya apa? Jika pasien mengulang kembali, kita mengevaluasi apa yang diulang pasien itu benar nggak seperti apa yang kita sampaikan. Karena takutnya dia tidak sama, karena mungkin saat berbicara dia kurang fokus seperti ini, ya seperti itu. Jadi saat kadang kita berbicara pada seseorang, berikan informasi itu kadang penyampaiannya benar, tapi penerimaannya yang salah seperti itu. Beda ya kalau memang sebenarnya tahu kemudian disampaikan hal yang berbeda, itu namanya kan fitnah seperti itu logikanya gitu kalau kita bicara. Nah, itu yang ditakutkan. Artinya apa? Apalagi yang memberikan adalah tenaga kesehatan yang dipercaya sebagai role model. Nah, pasien itu sebenarnya salah menangkap, persepsinya salah, tapi tidak ada klarifikasi sehingga dia mempercayai itu benar, padahal sebenarnya itu salah. Nah, kemudian dia akan juga menyampaikan informasi ke yang lainnya, sehingga informasi tersebut menjadi tidak benar seperti itu. Jadi menjadi suatu perilaku yang mungkin bisa berakibat negatif seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh ya Bunda, kita berikan contoh. Kalau kita mengumpulkan 10 orang seperti itu, 10 orang kita kumpulkan, kemudian kita memberikan satu paragraf seperti itu, satu paragraf, mungkin cerita gitu, barisan 1 sampai ke 10. Mungkin barisan pertama masih menyampaikan cerita itu masih bagus, masih lengkap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ke-1 menyampaikan kedua, mungkin sudah berbeda. Ada yang ditambah, dikurangi sampai mungkin yang terakhir mungkin ke-10. Nah, di situ alangkah baiknya jika informasi itu benar enggak apa-apa, Bunda. Memang harus disebarkan seperti itu. Tapi jika informasi itu salah, lebih baik dia habis informasinya. Jadi yang nggak tahu apa-apa, nggak dapat informasi itu akan lebih bagus karena dia tidak akan menyebarkan sesuatu yang sebenarnya bukan tidak benar. Tidak benarnya karena salah menangkap seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin terjadi ya kalau saya melihat fenomenanya, salah satu faktor kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi. Nanti kita akan bahas ya Bunda, itu juga berkaitan dengan status negara kita ya, kondisi negara kita yang masih negara berkembang seperti itu. Nah, itu jadi memang kita harus perlu mengevaluasi, tapi kalau kita aplikasikan ya pasiennya banyak, mengevaluasi lagi, tapi saya rasa bunda-bunda pasti ya, pasti menanyakan ke pasiennya, Bu sampun, kalau bahasa Jawa, Bu sampun ngertos, oke. Kadang mungkin kan lupa menanyakan lagi, mengerti tentang apa gitu. Kadang kita biasanya kita akan ini, kalau sudah mengerti ya sudah begitu. Seperti itu. Jadi
Kalau bisa begitu kita tanya memberikan informasi, itu sebenarnya menjadi wajib kita evaluasi kembali. Kita menanyakan apakah yang diterima itu sama dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang langsung masuk ya, mulai dari kehamilan, persalinan, nanti langsung masuk kehamilan remaja ya. Karena memang salah satu kesehatan reproduksi, kemudian langsung ke kehamilan ya. Jadi struktur uterus belum mampu mengandung janin cukup bulan karena vaskulatur yang berkurang. Jadi saya rasa saya tidak akan banyak membahas ya seperti ini kehamilan remaja dampaknya apa, kenapa kelainannya, kenapa kehamilan remaja itu dikatakan risiko tinggi. Mungkin saya rasa Bunda lebih lebih ini ya langsung berkaitan dengan responden, maksudnya langsung berkaitan dengan pasien seperti itu. Kok saya hanya secara teori. Mungkin kalau Bunda punya pasien yang kehamilan remaja, teori ini memang terbukti, mungkin yang tersini. Ada nggak terbukti seperti itu, Bunda yang bisa berpendapat. Nah ini tadi kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu, kemudian kehamilan usia lanjut. Nah kita juga sudah tahu ya kehamilan usia lanjut ada remaja seperti itu. Ini akan dikatakan usia lanjut, sebenarnya dimaksud usia lanjut di sini kalau kita mengenal ya usia reproduksi ya. Kalau sebenarnya kalau dikaitkan usia lanjut sama usia reproduksi di sini belum kurang match ya. Kalau usia lanjut itu kan ya lansia ya. Kalau masih usia dewasa 35 ini kan sebenarnya masih kurang dari 35 usia reproduksi. Tapi jika lebih dari usia reproduksi kan ya bukan berarti usia lanjut ya, artinya risiko tinggi kita bahasanya seperti itu. Tuh, kemudian biasanya kehamilan di usia lebih dari 35 tahun ini akan ada penyakit penyerta seperti itu. Ya mungkin secara teori mioma juga terjadi pada kehamilan-kehamilan yang mungkin masih usia reproduksi. Tapi dia akan berisiko selain dia sudah risiko tinggi yang kita kenal, risiko tinggi itu apa saja, kenapa. Tapi di situ usia 35 ini akan mulai timbul penyakit degeneratif seperti itu. Jadi mereka akan mulai muncul. Jadi akan banyak keluhan-keluhan yang dihadapi. Nah, apalagi ditambah dengan terjadi kehamilan seperti itu. Kemudian dengan kehamilan di usia tersebut akan memperberat penyakit tersebut. Kemudian juga terjadi abortus, pola, beda dengan kelainan kromosom seperti itu kalau lanjut nih Bunda ya. Nah, ini contohnya tapi ya ini terjadi di kalau kita percaya ya di zaman dahulu ya, Nuh ya. Nuh apa siapa Bunda yang bisa mengandung di usia lanjut seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang itu kan ya logikanya kalau bisa hamil berarti masih menstruasi seperti itu. Nah, ini bisa ini hanya ilustrasi ya jika terjadi kehamilan di luar usia mungkin di rentang usia lanjut ya, terjadi kelainan kromosom. Nah, sebenarnya ini teorinya kenapa? Apakah ini sudah ada pembuktian seperti itu? Kalau mungkin dari penelitian mungkin ada ya Bunda ya, kenapa dia bisa menyebabkan kelainan kromosom itu. Nah ini biasanya akan dibahas tentang genetika seperti itu ya Bunda. Kalau di kita hanya membahas kalau kehamilan usia lanjut akan menyebabkan kelainan kromosom. Nah kenapa terjadi kelainan kromosom itu akan dipelajari dalam materi genetika seperti itu. Nah, kemudian golongan risiko tinggi akibat unmet needs ya pelayanan KB ya, hamil ada 4 terlalu, bersalin 3 terlambat seperti itu. Kemudian kesehatan ginekologi. Di sini ada infeksi alat genitalia termasuk HIV atau AIDS dan onkologi. Salah satunya adalah CA cervix. Nah, kemudian paket kesehatan reproduksi esensial, saya rasa benar-benar di sini sangat paham sekali ya. Kesehatan ibu dan anak bayi baru lahir, KB, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual, termasuk HIV dan AIDS. Kemudian pelayanan obstetri sosial, yaitu adalah pelayanan diberikan kepada wanita dalam masa reproduksi dalam bentuk pengawasan serta pengamanan proses reproduksi dan pengaturan kesuburan. Nah, kemudian selanjutnya tujuan pelayanan obstetri sosial yaitu ibu dan bayi yang sehat, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak, meneliti dan mengatasi faktor-faktor yang berpengaruh buruk pada kelancaran proses reproduksi. Kemudian tolak ukur pelayanannya adalah angka kematian ibu ya, jumlah wanita yang meninggal seperti itu kita sudah paham ya mendefinisikan AKI seperti AKI maupun AKP. Nah, kemudian kematian maternal itu berdasarkan sebabnya seperti itu. Kematian maternal itu ada berdasarkan sebabnya yaitu obstetri langsung, kemudian obstetri tidak langsung.
Obstetri langsung itu kematian sebagai akibat langsung dari kehamilan dan komplikasinya atau sebagai akibat tindakan atau pertolongan yang diperlukan karena kehamilan ibu atau kelanjutan komplikasi atau tindakan pertolongan ibu. Kalau kematian tidak langsung itu kematian karena penyakit yang sudah ada sebelum kehamilan dan menjadi lebih berat karena kehamilan. Dan penyakit yang timbul selama kehamilan tapi bukan akibat kehamilan. Seperti itu, Bunda. Nah, kemudian kalau untuk non-obstetrik, kematian yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan yang terjadi selama hamil sampai 90 hari pasca persalinan. Contohnya kecelakaan, kebakaran, bunuh diri, dan pembunuhan. Seperti itu. Kemudian angka kematian perinatal, kemudian angka kesakitan anak, kemudian sistem pelayanan obstetri ada institusional, individu, sistem rujukan, ada vertikal dan horizontal. Nah, kemudian kegiatan pelayanan obstetri di sini ada pemeriksaan kehamilan, pimpinan persalinan, pemeriksaan masa nifas, pengaturan kesuburan KB, pendataan kemandulan, pendidikan seks, dan kemudian penyuluhan perkawinan. Nah, kemudian sistem pelayanan obstetri di sini ada lembaga pemerintah. Kalau pelaksananya rumah sakit provinsi, pengawasnya adalah kepala dinas provinsi. Kalau pelaksananya rumah sakit kabupaten, pengawasannya kepala dinas kota atau kabupaten, begitu juga dengan puskesmas. Kemudian kalau perorangan atau petugas obstetri itu ada dokter ahli, dokter umum, bidan, dan ternyata dukun juga ikut, Bunda, seperti itu. Di sini dukun adalah sebagai mitra ya, mitra kita, seperti itu. Kemudian umumnya dokter umum dan bidan hanya dapat menanggulangi kasus-kasus fisiologis saja, maupun dokter umum secara teoritis telah dipersiapkan untuk menghadapi kasus patologis. Ya walaupun ya, jadi sebenarnya kalau kita dan juga dokter umum ya biasanya kalau mungkin tidak ada dokter obstetri seperti itu, ada dokter umum dapat menanggulangi kasus fisiologis yang kita tangani ya karena memang sesuai dengan wewenang kita sebagai bidan memang kasus fisiologis. Walaupun secara teori memang kita mempelajari dan mendapatkan materi-materi tentang patologis ya Bunda, tapi untuk pelaksanaannya bukan wewenang kita dan biasanya kita merujuk seperti itu. Kemudian dukun. Dukun adalah mereka yang dapat mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara tradisional dan umumnya wanita. Jarang ya Bunda kalau dukun itu laki-laki seperti itu. Kecuali dukun pijit seperti dukun pijit pun perempuan ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini sudah ada mitra nggih, bermitra nggih. Jadi mana yang boleh dilakukan dukun, mana yang harus dilakukan petugas kesehatan atau bidan seperti itu. Nah, kemudian salah satu ini ada keterkaitan dengan budaya ya Bunda ya. Kalau salah satu upacara yang terkenal terutama di Jawa adalah upacara 7 bulanan. Mungkin tidak di Jawa ya, mungkin di luar Pulau Jawa juga ada acara-acara seperti itu terkait dengan apa namanya kehamilan. Mungkin Bunda ini dari mana ya rata-rata DP3 ini? Dari Ponorogo, Bu. Oh, dari Ponorogo, gitu. Jadi ini terkenal terutama di Jawa adalah upacara 7 bulanan ya. Kalau dari rata-rata dari Ponorogo kita sudah paham ya, masih sama ini, sama satu Jawa Timur seperti itu. Kemudian mungkin kalau ada benda yang di luar Pulau Jawa mungkin juga ada adat-adat yang lain. Mungkin sebenarnya sama, cuman kadang beda penyebutan. Dulu saya pernah itu benda namanya dari mungkin di luar topik biar nggak jenuh ya. Makanan dari ubi batang itu yang kalau sebenarnya namanya lemet ya Bunda ya. Cuman saya pikir orang luar Pulau Jawa itu nggak tahu artinya lemet atau apa gitu. Saya jelaskan cara prosesnya, sampai selesai ternyata dia juga di sana juga bukan orang luar Pulau Jawa sih Bunda, ternyata juga namanya lemet gitu. Harusnya kalau kita nggak perlu menjelaskan prosesnya langsung tahu nggak lemet gitu. Kalau nggak tahu ya baru kita jelaskan prosesnya gitu. Makanya seperti itu. Jadi kadang segala sesuatu itu sebenarnya sama. Mau dimanapun itu sebenarnya sama. Cuman mungkin ada beberapa yang tidak, ada yang beberapa yang berbeda, ada mungkin yang sama persis tapi beda nama seperti itu ya. Kalau sekarang contohnya nggak usah jauh-jauh, saya mungkin memberikan ilustrasi bukan sesuai dengan teori, tapi lebih makanan khas ya, atau segala sesuatu yang khas di tempat kita seperti itu. Sekarang itu kan banyak ada di mana-mana. Tapi satu, meskipun ada rasanya nggak sama. Ya. Yang terkenal di Ponorogo ini kan sate Ponorogo itu ya Bunda ya. Nah itu kan kalau ini ya
meskipun sama akan berbeda, karena disebut budaya ya. Jadi artinya setiap daerah memiliki masing-masing budaya, baik budaya dalam persalinan, kehamilan, maupun budaya dalam makanan, budaya dalam adat istiadat, pakaian seperti itu ya, cara bicara semuanya akan berbeda. Sama-sama Jawa aja akan berbeda budaya, beda logat seperti itu. Kemudian bila persalinan telah tiba, dukun akan dijemput keluarga pasien dari mulai mulus-mulus dengan mengelus perut sambil membaca doa atau mantra. Nah, kalau kita kan kalau misalkan ada persalinan di rumah kan satu, kita tidak mewajibkan persalinan di rumah ya Bunda ya, persalinan harus di tenaga maksudnya harus di tenaga kesehatan ya. Mungkin kalau masih di Jawa Timur ini ya mungkin 1, 2 ya Bunda ya yang masih datang ke rumah, tapi rata-rata masyarakat sudah sadar mereka akan datang ke petugas kesehatan. Hampir tidak ada yang di rumah. Seperti itu. Tapi mungkin Bunda punya pengalaman ya di lahan. Seperti itu kalau kita pasien datang, kan kita tahu, oh masih pembukaan 1 atau 2 ya sudah ibunya suruh jalan-jalan. Kan kita tidak menunggui pasien, mengelus-elus perutnya, kan tidak seperti itu. Nah tapi kalau dukun ya itu tadi, ditunggui, dielus-elus, sampai dibacakan doa atau mantra, seperti itu. Nah mungkin salah satu ini sekarang ada daula ya Bunda. Tren ya daula itu mereka memberikan pelayanan itu lebih dari harapan pasien Bunda ya. Artinya apalagi malah segmennya adalah mereka yang kelas menengah ke atas Bunda ya. Mereka hanya butuh diperhatikan, butuh ditunggui seperti itu. Jadi mereka akan nyaman. Jadi ya setiap harinya ditunggui, diobservasi, dipantau. Jadi bahkan daula itu malah dia lebih tahu tentang patologis. Bahkan dia ikut-ikut pelatihan-pelatihan Bunda. Mungkin bidan juga masih kita aja kalah Bunda, artinya karena dia masih lebih ikut pelatihan internasional, nasional, dia tahu patologisnya seperti apa. Jadi bisa dikatakan dukun modern lah Bunda ya. Jadi dia memang kayak semacam home care seperti itu. Artinya dia benar-benar menunggui, benar-benar ada bersama pasien tersebut dan rata-rata yang mengambil malah justru menengah ke atas. Artinya mereka minta ditunggui seperti itu. Oke. Kemudian ada dukun yang menutup perut pasien sampai kakinya dengan kain karena aib untuk melihat alat genetalian. Nah, mungkin juga masih banyak terjadi ya di sini tapi kan mungkin jarang ya sekarang persalinan ditolong dukun ya Bunda. Kemudian bila ingin mengedan disuruh mengedan saja, ada yang mendorong-dorong perut, bahkan ada yang berani memasukkan tangan dalam jarum lahir seperti itu. Intinya ini adalah teknik-teknik dukun ya, teknik-teknik pertolongan persalinan oleh dukun. Mungkin kita juga sudah paham ya perbedaannya kita sama dukun seperti dalam memberikan persalinan seperti itu. Kemudian di atas tali pusat kita harus potong kunyit, bisa memotong kunyit dahulu baru tali pusat. Dinas aku bawa tas ya. Sampai tak tutupi tas ketemu tas iya sik krungu Mas Namo. Sebelum tali pusat dipotong, diikat dahulu dengan tali kasur ke arah anak 3 kali ikatan, ke arah plasenta 1 kali, kemudian tali pusat yang sudah dipotong dipopoi dengan daun sirih. Nah, itu ya sebenarnya kalau dulu zaman dahulu itu dia sudah memakai daun sirih atau mungkin kunyit. Sebenarnya mereka prinsipnya adalah antibiotik ya seperti itu. Mereka sudah paham, cuman saya nggak tahu mereka itu prinsipnya untuk pencegahan infeksi atau hanya karena adat istiadat seperti itu. Nah, kemudian ini pemakaian kunyit untuk desinfektan, kemudian ibunya diberikan ramuan seperti itu ya. Jadi ini adalah teknik-teknik yang pada zaman dahulu yang mungkin pada zaman saat ini juga masih ada, Bunda ya artinya. Masih ada ya karena itu tadi. Kadang kita memberikan edukasi atau konseling itu yang perlu kita lihat itu siapa Bunda pengambil keputusan gitu ya. Harus kita ini dulu. Kalau pengambil keputusannya ibu hamilnya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan pengambil keputusannya bukan ibu hamil, mungkin mertua atau mungkin ibu. Nah, sebenarnya yang menjadi sasaran kita untuk edukasi justru beliau-beliau itu. Karena apa? Tepat sasaran kita. Karena kita memberikan edukasi konseling, tapi bukan pengambil keputusan seperti itu. Jadi ya hanya akan diterima saja, tapi tidak dilakukan seperti itu. Kemudian keuntungannya, untuk kalau persalinannya di rumah ya, pasien ditolong di rumah sendiri dalam suasana yang sudah dikenal dan biaya dukun sangat murah.
Kerugiannya bisa terjadi infeksi, partes lama atau ruptur uteri yang diikuti kematian ibu dan anak, dan juga robekan jalan lahir. Dan kalau sudah seperti ini, pasti dukun merujuk, Bunda. Dukun kalau merujuk itu kan nggak mungkin ke dokter, nggih. Dukun merujuk pasti ke kita, seperti itu. Nah, sedangkan kita, kalau sudah dapat rujukan dokter, artinya sudah patologis dan juga sudah bukan wewenang kita. Nah, akhirnya saat kita merujuk, kita yang kena, biasanya seperti itu. Ya, kalau bisa ya dukunnya aja langsung merujuk ke rumah sakit gitu ya Bunda ya, seperti itu. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau dukun merujuk itu artinya sebenarnya bukan wewenang kita, tapi persepsi mereka kalau dibawa ke bidan bisa teratasi seperti itu. Kemudian usaha pemerintah untuk melatih dukun yaitu dengan mengikutsertakan mereka dalam program pelayanan obstetri harus bersamaan dengan pendidikan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Jadi mereka akan mau berkontribusi atau pemberdayaan saat kita ingin masyarakat ada perubahan itu kalau kita hanya memberikan edukasi saja itu juga hasilnya nggak bisa maksimal. Tapi saat kita memberikan sesuatu ya, mungkin sesuatu yang bermanfaat, itu akan termotivasi ya. Entah sesuatu itu berupa penghargaan, berupa reward ya, mungkin apa seperti itu mereka akan tergerak. Nah, itu tadi terkait konsep dasar obstetri. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ini Bunda. Konsep obstetri sosial dalam KIA. Nah, ini sangat menarik Bunda materi ini. Ini ada suatu kasus seperti itu. Ya, dari kasus ini kita akan tahu, kita akan bisa mendalami apa sih sebenarnya yang dimaksud obstetri sosial dalam pelayanan KIA di sini. Jadi sebenarnya satu PPT ini sebenarnya sudah menurut saya ya sudah bisa mewakili semuanya sebenarnya. Sudah akan membuat kita itu paham seperti itu. Tapi memang khusus untuk bunda-bunda yang kuliah lanjut ya, tapi kalau masih untuk adik-adik reguler mereka belum bisa ya karena mereka belum memiliki pengalaman di lahan yang cukup seperti itu. Nah, contohnya di sini ada sebuah renungan ya Bunda ya, yang mungkin Bunda bisa membaca di sini di slide saya ya. Sebuah renungan di sini sebenarnya ini skenario ya memang skenario dibuat seperti itu ya, dibuat kompleks sekali seperti itu. Jadi di sini ada di sebuah desa Ibu Siti yang sedang hamil tua sedang bekerja di halaman rumah sambil mengasuh anak terkecilnya yang baru berumur kurang dari 2 tahun. Nah, anak yang dikandungnya sekarang adalah anak yang kelima dan sebetulnya dengan 3 anak saja Ibu Siti sudah merasa senang. Jadi kesimpulannya di sini ada seorang ibu memiliki anak ya, anak terkecilnya umur 2 tahun, dia sebenarnya mengatakan 3 anak saja cukup. Dia sudah bahagia dengan kehidupan yang saat ini tuh dia sudah bahagia sekali seperti itu kalau kita lihat kronologisnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini. Ibu Siti. Nah, Ibu Siti sekarang sudah berumur 35 tahun. Selama kehamilan ini Ibu Siti tidak pernah memeriksakan diri pada petugas kesehatan karena kesibukannya bekerja dan mengasuh keempat anaknya serta sulitnya mencapai puskesmas. Nah, dari sini kita sudah bisa bayangkan masalah apa yang akan muncul seperti ini ya. Jadi sebenarnya dia sudah cukup bahagia, sudah memiliki anak itu idealnya dia sebenarnya 2 anak saja sudah cukup dia seperti itu. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa hamil lagi seperti itu? Nah, mungkin salah satunya itu tadi tidak pernah memeriksakan diri. Kenapa tidak pernah memeriksakan diri? Karena susah untuk ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya masih Ibu Siti lagi lanjutan. Menjelang sore, Ibu Siti merasa sakit di perut dan merasakan persalinannya akan berlangsung. Menjelang malam dengan ditunggui suaminya, Ibu Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang segera menangis. Jadi kan sebenarnya bagus ya, artinya anaknya juga kalau kita lihat abskar skornya bagus seperti itu ya, bayinya sehat, lahir sehat seperti itu, bayi laki-laki segera menangis kan seperti itu. Dukun bayi terlambat datang dan hanya sempat memotong tali pusat saja ya karena jauh ya tentunya yang datang akhirnya dukun seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah ditunggu beberapa saat, Ari-Ari belum juga lahir. Jadi plasenta itu belum lahir saat dukun datang padahal dukun itu sudah datangnya terlambat ya.
Tetapi dengan penerangan lampu minyak tanah, dukun melihat bahwa darah mengalir keluar dari jalan lahir dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Melihat keadaan ini, dukun minta agar suami Ibu Siti berusaha memanggil bidan. Sementara itu perdarahan tidak juga berkurang seperti itu. Jadi perdarahan terus ya, dukunnya datang terlambat, kemudian mau memanggil bidan juga jaraknya mungkin ya jauh karena memang salah satu kendala mereka Bu Siti tidak melakukan pemeriksaan ya karena jauh ya. Kita bisa bayangkan sejauh mana seperti itu dengan keadaan yang seperti ini, seperti itu ya. Kemudian 1 jam kemudian bidan datang. Dan setelah mengetahui keadaan Ibu Siti, segera menyarankan agar ke puskesmas. Di puskesmas setelah mendapatkan pemeriksaan ditegakkan diagnosa retensio plasenta dengan shock. Setelah dipasang infus dan tawar-menawar mengenai ambulan, Ibu Siti dibawa ke rumah sakit kabupaten. Jadi artinya mungkin suaminya kan kalau memang dia tidak pernah ke tenaga kesehatan itu minta bantuan pertolongan itu harapannya ya segera ditolong, segera mendapatkan bantuan. Mungkin di persepsi suami Ibu Siti, loh saya kan sudah di tempat tenaga kesehatan, sudah tepat sekali, tapi kenapa saya harus dikirim lagi seperti itu kan harus ada penjelasan seperti itu. Nah, orang saja mungkin ada pasiennya Bunda ya yang mungkin selalu kontak dengan Bunda aja kadang dirujuk enggak mau. Nah, apalagi ini orang awam yang sama sekali tidak pernah terkontak oleh tenaga kesehatan. Pasti persepsinya kalau dibawa ke rumah sakit itu pasti sudah sembuh, bisa tertolong. Nah, alangkah dia mungkin terkejutnya, sudah sampai di menurut dia mungkin tenaga kesehatan kok masih dirujuk seperti itu. Jadi ada tawar-menawar seperti itu. Nah, kemudian menjelang subuh seperti itu, menjelang subuh Ari-Ari dapat dikeluarkan di rumah sakit kabupaten. Tapi karena tidak adanya darah untuk transfusi, maka keadaan Ibu Siti tetap tidak baik. 2 jam kemudian Ibu Siti meninggal tanpa pernah sadarkan diri lagi. Nah, ini benar jadi masalah. Kemudian selanjutnya, keluarga menginginkan agar jenazah Ibu Siti dikubur di desanya. Perjalanan jauh sekali lagi harus ditempuh. Dan ini juga berarti ada tambahan biaya. Bagaimana perasaannya ya Bunda ya? Perasaan suami atau keluarganya seperti itu. Kemudian di rumah kelima anak Ibu Siti yang masih kecil ya, karena tadi kan bayinya selamat ya, maksudnya nggak ada kendala ya Bunda ya, kan di rumah ya pastinya. Di rumah kelima anak Bu Siti yang masih kecil menyambut kedatangan jenazah ibu yang mereka cintai tanpa akan pernah lagi merasakan belayan kasih sayang dan perawatannya. Ini Bunda, jadi dari sini. Kemudian pertanyaannya, kenapa? Kenapa Ibu Siti itu meninggal? Kalau dari ini, Bunda mungkin ada yang mau menyampaikan, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi penyebab Ibu Siti meninggal, Bunda? Bunda mau berpendapat? Ada yang mau pendapat, Bunda? Mungkin karena perdarahan, seperti itu. Rata-rata kita laporkan pasti karena perdarahan. Ya, pasti akan muncul di dalam catatan AKI dan AKB karena perdarahan. Tapi pernah nggak kita menelusuri, Bunda, perdarahan itu karena apa? Nah, sebenarnya kalau ada, mungkin ada ketidakterlambatan ya, maksudnya ada darah tadi, artinya mungkin Bu Siti masih tertolong ya Bunda ya, artinya kalau ada darah, ada transfusi darah yang masuk mungkin masih bisa tertolong. Tapi di sini Bu Siti meninggal karena perdarahan, perdarahan disebabkan karena apa? Karena retensio plasenta. Retensio plasenta disebabkan karena apa? Nanti kita akan telusuri Bunda, karena jarak persalinan yang dekat. Kenapa jarak persalinan itu dekat? Karena Bu Siti tidak KB. Kenapa Bu Siti tidak KB? Karena jauh dari tenaga kesehatan. Nah, jauh ini ada apa seperti itu? Dan sebenarnya untuk menyelesaikan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pemerintah ya terutama. Nah, mungkin saat jemput bola, kunjungan, seperti itu ya Bunda ya. Nah, di dalam kunjungan itu juga harus ada edukasi. Makanya di sini setidak-tidaknya harus ada edukasi. Makanya kenapa saya akhirnya ending dari mata kuliah obstetrik sosial ini adalah penyuluhan. Karena apa? Ternyata dari kasus Bu Siti itu tadi, jika kita memberikan edukasi kepada masyarakat, meskipun masyarakat itu jauh dari fasilitas pusat kesehatan masyarakat, dia akan tahu bahwa tanda gejala suatu penyakit yang patologis itu seperti apa, setidaknya pencegahannya. Dengan dia terpapar edukasi tentang kesehatan, penyuluhan kesehatan ya entah apa saja, mereka akan tergerak.
sebelum tergerak mereka akan melakukan pencegahan dini, pencegahan untuk dirinya sendiri yang bisa dilakukan sendiri. Artinya kalau kita lihat itu pemberdayaan ya. Jadi artinya kalau dia nanti kalau saya misalkan Bu Siti tadi kalau dia tahu misalkan meskipun jaraknya jauh, oh dia akan tahu bagaimana supaya saya tidak hamil mungkin dengan dengan KB alami atau apa, mungkin dia akan berusaha. Kalau KB alami kan mungkin nggak mungkin, jadi mau nggak mau saya akan KB ya mungkin kan jauh, tapi kan namanya jauh itu bisa ditempuh ya Bunda. Kalau misalkan mau pakai implan atau apa kan jangka waktunya panjang, mungkin 5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang mungkin 10 tahun. Kan hanya sekali saja ke petugas kesehatan, setelah itu kan aman seperti itu. Nah, itu Bunda, makanya perlu adanya edukasi di masyarakat. Nah, salah satunya menurut saya kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi ya di situ Bunda. Karena makanya kita dasar yang terpenting itu adalah memberikan edukasi. Entah itu diterima masyarakat atau tidak atau seolah-olah masyarakat itu sudah paham akan edukasi. Tapi Bunda kalau kita mau memberikan penyuluhan, kita akan melihat hasil pre dan post. Pasti masih ada pengetahuan yang cukup atau kurang. Meskipun mereka sudah paham seperti itu. Jadi betapa banyak Ibu Siti lain di Indonesia yang menunggu aksi nyata. Ya, aksi nyatanya yang kita bisa berikan ya penyuluhan itu Bunda, edukasi. Kita tidak bisa memberikan bantuan secara ekonomi atau kan tidak bisa. Yang kita berikan adalah edukasi dan melakukan pelayanan atau promotif ya, pencegahan, kemudian promosi, edukasi, promosi, preventif dan pengobatan seperti itu. Nah, ini adalah kunci kesehatan ya SDGs ya seperti itu. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kita harus mencari akar permasalahannya Bunda. Jika selama ini yang kita lihat mungkin contohnya BBLR, kita banyak bayi BBLR. Kita hanya menangani bayi BBLR saja, penata laksaan bayi BBLR. Nah, mungkin kita melupakan BBLR itu terjadi karena apa gitu. Nah, akar permasalahannya apa? Ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kita akan memutus. Dengan memutus artinya tahun berikutnya kejadian BBLR itu menurun. Makanya itu biasanya diterjunkan atau dituangkan dalam penelitian, Bunda. Makanya penelitian yang Bunda lakukan itu harusnya bisa berawal dari masalah dulu yang ada di tempat Bunda, kemudian memberikan solusi, memberikan kontribusi di tempat Bunda bekerja. Itu adalah penelitian yang bagus ya. Kemudian isu strategis yaitu kondisi kelainan kesehatan masyarakat masih di bawah standar, tuntutan masyarakat atas kesehatan terus meningkat, indikator SDGs ya. Kalau sekarang bidang kesehatan beberapa belum tercapai, bagaimana tercapai Bunda? Mau tercapai aja ini tadi habis kena pandemi ya, artinya kan akhirnya ya tentunya tidak akan sesuai dengan target seperti itu. Indeks pembangunan manusia masih rendah, sebaran ketersediaan tenaga dokter dan spesialis belum merata, kesenjangan kualitas pendidikan dokter atau perguruan tinggi masih lebar. Nah, kemudian di mana posisi kita perbandingan kesehatan antar negara seperti itu di Indonesia ya, di sini ya masih angka sebenarnya bukan tertinggi ya, artinya hanya posisi saja di sini ya. Beberapa Indonesia ini masih apa ya, salah satunya IMR-nya bukan tertinggi, tapi ada beberapa yang memang merupakan tertinggi. Dari ini adalah perbandingan antara Indonesia, Kolombia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Nah, dari Indonesia ini di mana angkanya kita bisa menganalisis seperti itu, membandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang sudah berkembang sudah maju seperti itu. Nah, kemudian ini adalah perbandingan regional tenaga kesehatan ya, bidan ya di sini ya, di Indonesia itu 20 ya, 20 bidan per 1000 seperti itu. Nah, di sini 20 ya. Kemudian ini juga biasanya dibandingkan dengan jumlah dan luas penduduk ya, Bunda. Seperti itu. Kemudian kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah ya, Bunda ya. Di sini ada puskesmas tempatnya puskesmas, kemudian dan juga rumah sakit ya. Rasio puskesmas dan rumah sakit kita lihat ya, kalau di sini itu kita lebih ke banyak yang puskesmas ya di sini seperti itu. Jadi lebih banyak ke pencegahan sebenarnya seperti itu. Harapannya itu tadi supaya tidak terjadi angka kesakitan yang bahkan ke kematian. Kemudian adalah ini ya,
jumlah bidan ya, jumlah bidan di tiap provinsi ya di sini ya. Yang ini adalah tertinggi ya di sini adalah rasionya ya seperti itu per kilometernya seperti itu, jumlah bidannya seperti itu. Kemudian di sini ada tadi sudah ya ilmu obstetri sosial, ilmu ginekologi. Nah, di ciri-cirinya seperti itu sudah ada. Nah, ini Bunda. Ini adalah merupakan dasar ya. Kenapa AKI dan AKB itu juga masih tinggi? Karena salah satunya negara kita ini adalah negara yang masih berkembang. Seperti kenapa negara berkembang? Karena kalau sudah negara maju, Bunda, mereka akan memappingkan ini contohnya ya, contoh ya, yang mungkin nggak semuanya seperti itu ya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi penduduk itu akan ada di suatu tempat yang memang khusus pemukiman penduduk. Nah, jadi ada suatu desa, ada suatu wilayah industri itu tidak dihuni oleh penduduk seperti itu. Artinya mereka akan hidup, maksudnya suasana itu akan ada kalau siang, karena mereka memang setelah itu mereka pulang seperti itu. Makanya kalau kita lihat di negara-negara maju seperti itu, kalau mau ke kota itu kan ada yang jalan kaki, naik kereta seperti itu ya. Jarang ya Bunda kayak mungkin dilihat di kota Kediri atau kota Ponorogo seperti ini, atau mungkin yang bagian ibu kotanya ya, yang masuk kita bisa naik kalau motor mungkin jarang ya, mungkin mobil berlalu lalang itu kan jarang, mereka di sana akan sepi di kota itu karena ya memang dia tidak bisa masuk, membatasi kendaraan pribadi seperti itu. Jadi mereka bisa masuk di tertentu, mereka akan naik kereta seperti itu. Nah, jadi satu mengurangi polusi, yang kedua juga itu tadi kalau kita hidup di daerah dekat industri seperti itu Bunda, akan terpapar udara ya, kaitannya dengan udara ya, kenanya dengan lingkungan udara yang bersih mau tidak mau juga akan mempengaruhi seperti itu. Waalaikumsalam. Akan mempengaruhi seperti itu Bunda. Jadi udara, tanah, air yang dikonsumsi misalkan dekat pabrik seperti itu atau dekat daerah industri juga pasti akan tercemar. Jadi mau nggak mau kita semua dari lingkungan itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, sedangkan di keluarga itu kan tentu ada anak, ada ibu hamil, mau nggak mau sudah terkontaminasi seperti itu. Nah, mau nggak mau kan akhirnya ada penyakit yang disebabkan oleh zat kimia seperti itu. Nah, kemudian saya berbicara lagi tadi negara berkembang, kemudian kalau untuk sistem kesehatannya di negara yang maju, itu mereka sistemnya bukan lagi ya memang kalau sakit memang dia akan ada jaminan ya, jaminan dari negara, tapi mereka sudah mewajibkan untuk screening Bunda. Jadi screening itu sudah wajib. Jadi mungkin kalau dulu saya mendapat cerita seperti itu di sana, mereka setiap 6 bulan sekali itu sudah wajib screening, check up ke lab seperti itu, sudah wajib dan gratis, diwajibkan oleh pemerintahnya. Sehingga dengan cek yang gratis itu menjadi program pemerintah, mau nggak mau akan terdeteksi penyakitnya seperti itu. Jadi kalau sudah terdeteksi artinya apa Bunda? Artinya bisa ditangani sedini mungkin seperti itu. Jadi kenapa angka kesakitan itu bisa ditekan? Ya, kalau seperti itu sebenarnya biaya yang dikeluarkan lebih ringan Bunda daripada yang sudah sakit, apalagi dengan yang sudah sakit dibiayai oleh negara. Biayanya akan lebih banyak Bunda. Makanya negara-negara maju mereka juga menggunakan sistem yang disebut ada ya namanya tetap ada bukan keuntungan ya, secara sistem manajemen ekonomi mereka akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya mereka sistemnya itu adalah pencegahan, screening seperti itu. Jadi dengan screening itu dia bisa diobati, artinya angka kesakitannya tinggi, dampaknya angka kematiannya pun akan menurun. Sehingga dana yang dikeluarkan pun itu tidak sebesar dana untuk pengobatan. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka masyarakatnya ya juga memang sudah bisa diatur Bunda. Salah satunya yaitu tadi sudah dimappingkan tempat tinggalnya, sudah disediakan di daerah seperti ini. Nah, kalau kita ya nggak bisa ya Bunda ya. Kalau mau pindah sesuatu nggak usah jauh-jauh, ibu kota yang akan berpindah saja juga banyak mata pencarian yang hilang, banyak hal ya seperti itu. Tapi ya memang karena itu kan terjadi di tengah-tengah.
Tapi kalau sudah di negara maju itu mereka sudah di awal memang sudah terbentuk. Nah, sekarang kita kembali ke ini pendekatan keluarga, keterkaitan dengan obstetrik sosial, yaitu di sini adalah continuum of care atau life cycle. Ya, jadi kita kenal siklus kehidupan wanita, ya Bunda, ada pasangan usia subur dan mus, ada ibu hamil dan ibu menyusui, ada bayi dan balita, ada anak sekolah dan remaja, ada dewasa. Nah, posisi kita di mana sekarang Bunda? Mungkin di dewasa mau lansia ya Bunda ya, artinya ya. Tuh, jadi mungkin ada masih pasangan usia subur, wanita usia subur ya. Nah, kita lihat Bunda, di sini itu ada pangan itu laut darat. Nah, salah satunya pangan ini keterkaitan dengan ekonomi ya Bunda. Biasanya pangan ini dia akan karena pendapatan gaji seperti itu. Secara teori akan mempengaruhi pendapatan, itu akan mempengaruhi pengeluaran seseorang seperti itu. Nah, kalau di sini dikaitkan dengan ekonomi artinya adalah asupan makanan atau nutrisi seperti itu. Kemudian ada air bersih, sanitasi. Kemudian kalau kita ingat ya mata kuliah di komunitas dulu kan kita melihat lingkungan ya Bunda, jaraknya resapan dari sumber air itu berapa meter seperti itu. Kemudian perumahan dengan lingkungan yang sehat, kemudian energi, kemudian fosil yang terbarukan, kemudian akses pendidikan kesehatan seperti itu. Jadi ini kebijakan regulasi. Jadi di sini semua yang ada itu selalu apa Bunda? Status gizi yang tidak akan pernah lepas. Jadi pasangan usia subur dan wanita usia subur juga status gizi, semuanya status gizi di sini dari sampai lansia. Yang tidak pernah ada, yang selalu ada itu adalah status gizi seperti itu. Jadi kenapa? Apa keterkaitannya status gizi itu dengan negara kita yang masih negara berkembang? Definisinya begini, negara berkembang itu rata-rata ya Bunda, saya tidak menyatakan semuanya. Rata-rata ekonominya adalah menengah ke bawah seperti itu. Kalau kita sempat saya singgung keterkaitan ekonomi menengah ke bawah dengan status gizi dengan pendapatan seperti itu. Jadi akan berkontribusi sehingga akhirnya mau tidak mau juga berkontribusi terhadap angka kesakitan dan angka kematian. Sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan upaya ya seperti pemberian program makanan tambahan seperti itu ya. Kemudian juga pola-pola. Sebenarnya gizi itu kan nggak harus yang mahal ya Bunda ya. Dari nabati sudah juga bisa mencukupi, tapi mungkin dikaitkan dengan perilaku seperti itu ya Bunda ya. Itu adalah gambaran secara umum. Kenapa AGI dan AKP itu masih tinggi, apalagi dikaitkan dengan tadi belum ditambah adat istiadat, budaya, mitos, dan letak strategis dan letak geografis seperti itu. Jadi masih ada tenaga kesehatan. Kenapa mereka lebih banyak memilih dukun? Karena satu, manusia itu selalu akan mencari kemudahan Bunda. Kalau ada yang mudah, kenapa enggak? Mudah dalam artian dekat. Oh, yang paling mereka enggak akan tahu. Yang penting mereka dapat pelayanan. Yang paling dekatnya dukun, ya dukun. Yang paling dekat bidan, bidan. Tapi kalau mereka itu terkonsep, sebenarnya siapa yang harus saya temui, saya kalau sakit kemana? Ya meskipun dekatnya dukun, mereka akan tetap ke tenaga kesehatan seperti itu Bunda ya. Jadi mereka akan mencari kemudahan. Bahkan kalau mungkin di dukun sama di bidan atau di rumah sakit atau puskesmas, kalau dukun belum punya biaya untuk membayar dukun, mungkin ada pisang hasil kebun diberikan bisa, ada ayam diberikan bisa. Tapi kadang kalau kita dengan sistem seperti ini ribet ya, harus ada surat ini seperti itu. Rumit sekali dan rata-rata mereka mau ke tenaga kesehatan itu polanya di negara kita kalau sudah sakit parah. Nah, jadi kalau sakit parah itu mau nggak mau ya saat itu harus, nggak bisa ditunda seperti itu. Jadi maunya harus cepat. Nah, kemudian peran dan fungsi bidan di fasilitas pelayanan saya rasa ada promotif ya Bunda ya. Ada kalau di menjaga kesehatan masyarakat itu promotif, kemudian di pelayanan kesehatan primer, layanan kesehatan sekunder dan layanan kesehatan tersier. Nanti Bunda bisa baca sendiri ya di sini ya. Kemudian masalah kesehatan reproduksi di Indonesia saya rasa Bunda juga sudah paham ya. Wanita hamil sering dengan penyulit ya, angka kematiannya juga masih tinggi. Nah, kita sudah ini ya. Kemudian prevalensi anemia, ibu hamil dengan kurang gizi, kemudian ya ini permasalahannya. Kemudian ini juga masih masalah ya. Kemudian persalinan ditolong dengan nakes. Saya rasa kalau berkaitan dengan masalah, saya rasa Bunda justru lebih paham. Ini kan secara teori, yang mungkin teori ini biasanya profil itu yang terbaru itu nggak ada. Kalau tahunnya 2020 terus profilnya
profilnya tahun 2020. Inggih, rata-rata profil itu pasti 2 tahun sebelumnya. Apalagi kalau Bunda di sini sekarang kan ada di puskesmas, Bunda bisa oh ya permasalahan yang ada di puskesmas saya selama ini apa seperti itu. Kemudian masalah seperti ini, kemudian salah satu kemarin saya juga mendapat masukan ya, artinya dengan adanya kasus perceraian ya Bunda, kasus perceraian itu juga menambah permasalahan kesehatan reproduksi juga ya, bisa kesakitan dan AKI dan AKP juga. Karena apa? Orang yang bercerai mereka akan cenderung mau menikah lagi ya Bunda ya. Nah menikah lagi kan mereka pasti akan dituntut, artinya untuk memiliki anak lagi. Nah sedangkan dilihat dia usia reproduksinya sudah lewat atau belum, seperti itu. Mereka tentunya akan ini tadi memiliki anak, nah pastinya akan resiko tinggi seperti itu. Tapi ya kita melihat statnya di mana seperti itu. Oke. Nah, mengapa ya? Jadi ya ini tadi kita jawab ya kenapa AKI dan AKP masih tinggi. Tadi sudah terjawab, satu, negara Indonesia itu masih merupakan negara yang berkembang seperti itu. Kemudian wanita Indonesia belum memiliki kebebasan mengatur kebebasan reproduksinya, masih ikut suami, artinya kalau suami harus punya anak seperti ini, harus memiliki minimal anak 4 seperti itu. Kemudian dipengaruhi pengambil keputusannya itu adalah mungkin bukan ibunya sendiri, keluarga, dipengaruhi oleh suami, keluarga, budaya, dan lain-lain. Unmet dalam KB 4 terlalu, seperti itu. Mengapa? Jadi ada persalinan dengan tiga terlambat, sarana kesehatan yang kurang, petugas kesehatan yang masih klinik orientasi ya, tidak turun ke masyarakat ya, mungkin hanya sebagian besar ya, seperti itu, kurang pengetahuan dan kesadaran wanita akan hak reproduksinya. Kemudian kita kenal ada salah satu upaya adalah pilar safe motherhood, yaitu ada KB, asuhan antenatal, pasangan bersih dan aman, asuhan obstetri esensial ya. Kemudian pendekatan masalah yaitu dikeluarkan kebijakan dan strategi nasional program kesehatan reproduksi. Saya rasa Bunda sangat paham juga di sini apa saja. Kemudian ada 4 komponen prioritas kesehatan reproduksi disebut paket kesehatan reproduksi esensial. Saya rasa juga Bunda sudah sangat memahami karena ini memang sebenarnya ada materi tersendiri ya, karena kenapa saya lewati. Sebenarnya intinya tadi di kasus Bu Siti tadi. Sebenarnya inti mata kuliah itu di situ sebenarnya. Ini keluarga berencana, kemudian ini sudah dimaksud keluarga. Seperti itu yang harus dilakukan itu apa? 8 fokus prioritas nasional bidang kesehatan, ada peningkatan KIA dan KB, gizi, penyakit menular dan berbasis lingkungan, SDM, ketersediaan obat, alat kesehatan, Jamkesmas, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran prima. Jadi kita fokusnya nanti di sini adalah pemberdayaan masyarakat ya Bunda, dengan memberikan edukasi atau promosi kesehatan. Kesimpulan, AKI masih tinggi di Indonesia, perlu usaha bersama lintas sektoral. Salah satu usaha yaitu safety motherhood, pemilihan KB yang sesuai. Selain peningkatan usaha kesehatan, diperlukan juga peningkatan status ekonomi. Nah, itu tadi juga. Jadi memang ekonomi tadi memang penting ya. Bagaimana mau meningkatkan status ekonomi kalau terkena pandemi. Sebenarnya masa pandemi ini ada dua yang berdampak dan tidak berdampak. Bahkan dengan pandemi ada yang memang memberikan kontribusi yang positif seperti itu ya, yang namanya hidup itu selalu berputar ya Bunda. Jadi intinya adalah ekonomi sebenarnya. Oke, baik Bunda, itu terkait materi. Sebelum kita nanti masuk ke dalam penyuluhan, Bunda kira-kira dari paparan materi tadi mungkin Bunda ada yang mau didiskusikan atau mau menyampaikan pengalamannya, monggo. Okay. Cukup Bunda? Ya, mungkin karena Bunda sambil ya Bunda ya, enggak apa-apa, nanti Bunda bisa memutar ulang rekaman di YouTube ya, nanti absensinya di link YouTube. Nah, Bunda Ferida ini ada kegiatan IB ya ini sambil ini. Iya, Bu. Yang mulai ini ada HUT IB ya ini nanti Bunda ya. Banyak kegiatan ini panitia-panitia lomba-lomba ini kemarin juga sudah dimasukkan grup panitia cabang saya untuk lomba hari IB. Nggak tahu dapat siapa nanti saya gitu. Oke. Baik, saya akan lanjutkan saja di nanti penyuluhan. Bunda, nanti penyuluhan saya akan langsung memberikan contoh laporan seperti itu Bunda. Nanti pelaksanaannya fleksibel aja, senyaman Bunda seperti itu. Yang intinya bagaimana caranya laporan ini tersusun seperti itu ya. Intinya tersusun dan mengumpulkan itu aja. Intinya di situ. Caranya bagaimana? Senyaman Bunda gitu ya.
Karena prosesnya ini Bunda, jadi ya memang harus dilalui. Karena kenapa saya berikan penyuluhan? Karena emang inti dari obstetri sosial itu adalah di masyarakat. Nah kita tahu tadi kasus Bu Siti tadi, sebenarnya yang diperlukan hanya edukasi seperti itu. Makanya ini tadi. Nah ini yang saya berikan contoh ini punyanya adik-adik D3 ya kemarin sebagai tugas praktek komunitas, nanti bisa diganti nanti sebagai tugas obstetrik ginekologi ya prodi D4. Nanti Bunda pakai ini aja tinggal mengganti saja, tidak perlu mengetik ulang seperti itu. Jadi nanti akan kalau tidak salah saya sudah kirim di Google Classroom pertemuan kelima kalau tidak salah seperti itu ya. Oke. Baik. Ini tadi. Nah, nanti dibentuk seperti ini, penyusun. Sebenarnya ini adalah pengabdian masyarakat, Bunda, tapi saya kemasnya penyuluhan. Karena kalau pengabdian masyarakat itu satu semester itu minimal 1 ya. Tapi karena nanti ada beberapa kelompok kan tidak mungkin. Makanya bentuknya adalah laporan penyuluhan saja seperti itu. Mungkin ini tadi nanti anggotanya adalah nama-nama, nanti silakan nanti dibentuk seperti itu. Kemudian nanti prodi, nanti Bunda tinggal mengganti saja ini prodi D4 kebidanan seperti itu, pakai format ini saja, jadi Bunda nggak perlu mengetik. Ada lembar pengesahan, nanti judul kegiatan tentang upaya peningkatan, nanti temanya akan ada sama saya untuk ibu hamil. Kemudian tinggal mengganti ya pengetahuan ibu hamil melalui edukasi mengenai apa, seperti itu. Kemudian bidang ilmu kebidanan, bidang kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu, nama gelar. Kalau ini memang saya tulis ketua pelaksana ya Bunda, tapi sebenarnya ini adalah kalau lembar pengesahannya tetap saya sesuaikan dengan pengabdian masyarakat, tapi kalau untuk yang lain-lainnya saya rubah menjadi penyuluhan. Jadi nanti di sini tempat pelaksanaannya di mana, hari dan tanggalnya kapan, nanti Bunda boleh mau di BPM. Bunda kan saya rasa kalau Bunda punya BPM, boleh di BPM, seperti itu intinya yang bisa memberikan stempel dan tanda tangan, seperti itu. Sebagai bukti bahwa kegiatan penyuluhan itu sudah benar-benar dilaksanakan, seperti itu. Nah, karena sekarang kan bukan masa pandemi ya, sudah bisa offline, Bunda bisa memanfaatkan jika ada kelas ibu hamil, seperti itu. Jadi ada kelas ibu hamil, Bunda memanfaatkan saja. Nah, nanti Bunda kan kami jauh, nggak mungkin kami itu satu tempat. Nah, boleh ada pembagian siapa yang mengerjakan laporannya, siapa yang membuat leaflet, kemudian siapa yang penyuluhan, seperti itu. Jadi nanti akan ada tim kerjasama. Kemudian mengetahui di sini kalau karena ini di kelurahan ya, ini adalah Pak Lurahnya. Tapi jika BPM ya BPM ya Bunda. Boleh Pak Lurah, boleh Pak RT atau boleh siapa saja Bunda yang bisa memberikan izin seperti itu. Kemudian ini ketua pelaksana, kemudian di sini Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, dekan ya nanti Bunda cukup sampai di sini saja. Stempelnya sampai cukup di sini. Ketua pelaksana ini cukup nanti saya. Jadi Bunda tanda tangannya sampai hanya di lahan saja seperti itu. Ya, kemudian ini ada kata pengantar seperti itu, nanti Bunda sesuaikan seperti itu. Kemudian ada daftar isi, kemudian ada daftar lampiran, nanti ada SAP dan materi, ada leafletnya, ini masih saya, mohon maaf, ini masih belum saya ganti. Kemudian ada kuesioner, ada rundown kegiatan, ada daftar hadir, rekomendasi, ada surat permohonan, ada surat perintah tugas, ada surat balasan. Jadi nanti fleksibel aja Bunda ya, kalau untuk surat perintah tugas punya nanti saya yang membuatkan ya. Jadi artinya kalau diperlukan saja apa namanya surat kalau surat balasan iya Bunda ya. Kalau misalkan surat izin nanti Bunda menuliskan di laporannya itu nanti dikirimkan ke saya. Nanti saya yang membuatkan. Jadi semua ada di saya seperti itu. Tidak perlu menghubungi admin ya Bunda ya artinya karena ini memang bukan tugas pengapmas tapi tugas penyuluhan, tugas mata kuliah seperti itu. Memang secara laporan seperti itu tapi sebenarnya penanggung jawab cukup sebenarnya hanya di saya saja seperti itu. Kemudian di sini ada pendahuluan, nanti Bunda menyesuaikan seperti ini, judulnya apa. Kemudian ada analisis situasi, Bunda menyesuaikan misalkan tempatnya di BPM, ya ditulis BPM itu alamatnya di mana, tahun berdirinya kapan, surat izin prakteknya nomor berapa, kemudian jumlah pasien rata-rata kehamilan berapa dalam 1 bulan, persalinan berapa, seperti itu. Kemudian kasus rujukan, hanya itu singkat-singkat saja sama itu ya oleh BPM kalau di puskesmas atau mungkin ada batas-batas wilayah ya kalau misalkan di puskesmas itu cukup singkat aja Bunda ya tidak perlu detail seperti ini mungkin kalau luas kelurahan ini saya juga belum tahu kemarin masih mau koordinasi kemudian jumlah kakak seperti ini kalau desa ya seperti itu ya gitu. Tapi kalau BPM ya BPM Bunda. Kalau misalkan puskesmas ya puskesmas ada dokternya berapa, bidannya berapa, salahnya apa saja. Jadi deskripsi singkat aja Bunda. Kemudian ini adalah analisis situasinya berdasarkan hasil survei mengenai status kesehatan masyarakat
dalam kondisi sehat ya. Ya, artinya tapi ternyata ada beberapa penyakit yang berkembang di masyarakat, di antara hipertensi, asam urat, mah. Nah, ini kita bisa lihat ya dari hasil pemeriksaan ya, mungkin di puskesmas atau di desa rata-rata apa banyak keluhan. Kok di BPM ya mungkin selama ini di BPM kira-kira keluhan permasalahan yang dialami oleh pasien yang datang ke tempat Bunda itu apa, seperti itu. Nah, kemudian kita merujuk, nah kemudian namun berdasarkan observasi terhadap kasus kesehatan ibu dan anak masih ditemukan ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Kenapa ini ASI eksklusif? Karena memang temanya tentang perawatan payudara dan manfaat ASI. Jadi nanti Bunda menyesuaikan dengan tema yang Bunda ambil seperti itu ya. Kenapa kok mengambil tema itu ya? Sebenarnya saya tidak bisa menentukan tema ya, harusnya Bunda ya. Temanya dari Bunda sendiri seperti itu harusnya. Karena berdasarkan masalah yang ada di tempat Bunda, masalah ibu hamil di tempat Bunda. Tapi kenapa saya sesuaikan? Karena di dalam mata kuliah kami ini Bunda ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan penyuluhan ini harus ada materi yang sesuai dengan silabus. Misalkan saya ada materinya ini, tapi misalkan saya kan ada CPMK, ada materi ini. Nah, saya memberikan topik penyuluhan juga harus sesuai dengan mata kuliah CPMK, subpokok bahasan yang saya berikan gitu Bunda ya. Artinya contohnya kalau Bu Anggra itu kehamilan itu akan masuk ke dalam mitos, kemudian pemeriksaan urin seperti itu. Kalau saya memberikan materi itu materi Bu Anggra. Makanya jadi materi penyuluhan yang saya berikan pun juga sesuai dengan materi yang saya ajarkan begitu Bunda. Jadi kalau di pendidikan keterkaitan dengan akreditasi itu seperti itu, ada kesesuaian dari semuanya Bunda ya. Jadi saya mengajarnya asuhan kehamilan, topik yang saya berikan penyuluhan ya harus sesuai dengan topik yang saya berikan pada saat itu misalkan. Jadi kalau tidak sesuai itu ya nanti misalkan dalam penilaian akreditasi nilainya akan kurang seperti itu ya. Makanya sebenarnya kadang kalau dihadapkan dengan seperti itu ya susah ya Bunda ya. Pas pembimbingnya saya ketemunya kehamilan, nah ternyata nggak ada kasus kehamilan, dipaksakan kehamilan. Nah, sebenarnya itu kan nggak boleh seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian latar belakang di sini ya kembali ke latar belakang tentang materi itu sendiri, latar belakang tentang materi yang Bunda ambil seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan kegiatan, ada tujuan kegiatan umumnya memberikan kesehatan tentang apa ya, materinya menyesuaikan, tujuan khususnya, nah ini tadi sesuai dengan apa yang mau Bunda berikan nanti di materi apa yang mau Bunda berikan. Misalkan nanti tentang apa namanya ibu hamil kek seperti itu, apa saja seperti itu gitu ya Bunda ya. Tidak perlu panjang-panjang ya Bunda, poinnya adalah leaflet. Nah, seperti itu. Leaflet itu kan singkat, simpel seperti itu. Kita tidak harus menggunakan bahasa yang susah dimengerti oleh ibu hamil seperti itu. Kemudian manfaat kegiatan, kemudian juga sesuai dengan temanya ya. Kalau misalkan ini tadi kan ASI eksklusif perawatan payudara, artinya manfaatnya dengan adanya perawatan payudara, artinya ada pada ibu hamil ya, terutama ini produksi ASI-nya, persiapan produksi ASI lancar, dengan ASI yang lancar akhirnya juga berhasil menyusui, dengan menyusui yang bagus berarti ya meningkatkan cakupan ASI eksklusif seperti itu. Kemudian bab 2 kegiatan penata pelaksanaannya, ini nanti di mana, letaknya di mana, dilaksanakan kapan, kemudian apa saja yang mau diberikan, kemudian persiapannya meliputi ini tadi kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat. Ini hanya secara tertulis ya Bunda ya. Sekali lagi memang penulisan laporan itu harus sedetail mungkin ya, tapi pelaksanaannya senyaman Bunda seperti itu ya. Kemudian permohonan izin kegiatan, ini nanti sudah ada formnya, nanti Bunda tinggal mengisi aja, nanti dikirimkan ke saya. Kemudian kepadanya ke siapa, pengurusan administrasi, surat menyurat, persiapan alat dan bahan serta akomodasi, persiapan ke tempat untuk kegiatan penyuluhan. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pendidikannya, penyuluhannya itu ada pembukaan, ya oleh mungkin kalau kemarin saya Pak Lurah ya, seperti itu. Ada Pak Lurah, ada Babinsa, kemarin dihadiri seperti itu ya, tapi kalau misalkan Bunda di sini misalkan di Posyandu ya mungkin siapa seperti itu. Jadi fleksibel aja seperti itu, nggak harus Pak Lurah dihadirkan, tidak seperti itu. Jadi juga tidak harus mendatangkan ibu hamil, Bunda ambil momen saat ada kelas ibu hamil seperti itu.
kemudian menyebarkan kuesioner pretest tentang pengetahuan, dan ini yang penting ya, kemudian baru memberikan penyuluhan materi, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab. Bunda jangan lupa mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada respon yang disampaikan oleh peserta. Bunda tanyakan, Bunda catat pertanyaannya apa dan jawabannya apa itu sebagai laporan. Kemudian menyebarkan kuesioner post-test tentang pengetahuan perawatan payudara seperti itu dan manfaat ASI. Kemudian penutup memberikan souvenir bagi peserta yang beri pertanyaan atau ucapan terima kasih ya Bunda. Tapi kalau nanti Bunda kan pasiennya Bunda sendiri fleksibel saja. Tapi kalau mungkin Bunda sebagai bidan ya mungkin tidak memberikan souvenir ya, tapi kalau mungkin Bunda ini sebagai mahasiswa, nah ini beda lagi seperti ini. Dan sesi foto bersama, kemudian pemamitan dengan Pak Lurah atau mungkin yang terlibat ya, kemudian penyusunan laporan. Kemudian sasarannya adalah ini siapa yang menjadi sasarannya, berapa banyak di sini seadanya Bunda, ada 8 ibu hamil ya 8, ada 7 ibu hamil ya 7, seperti itu. Jadi yang penting ada. Jangan sampai ya sebenarnya kalau mungkin ada kendala Bu, saya kebetulan saya belum bekerja atau apa, kalau saya harapkan satu kelompok itu ada yang mungkin memiliki kelas ibu hamil Bunda, supaya tidak ada kelompok yang Bu saya satu kelompok belum bekerja semua, mungkin ada, atau kalau satu kelompok yang bekerjanya di mana mungkin di rumah sakit saja atau mungkin masih fresh graduate mungkin juga ada. Jadi harapannya ada pembagian yang merata yang setiap kelompok itu kalau bisa ada yang senior begitu Bunda, yang punya yang mungkin bisa yang tiap hari bisa terjun dengan ibu hamil. Saya rasa tidak sulit ya, karena itu sehari-hari Bunda pasti akan ketemu, akan ada ibu hamil atau apa. Jadi saat mungkin ada kelas ibu hamil seperti itu. Tapi kalau misalkan Bunda mau mengumpulkan, ya, makanya saya bilang senyaman mungkin Bunda. Begitu. Kemudian outputnya warga diberikan pendidikan kesehatan, hasil penyuluhannya ini tadi ada pertanyaan ya Bunda. Ini pertanyaan pertama dilakukan oleh ibu siapa? Kemudian jawabannya ini disampaikan oleh siapa? Misalkan salah satu kelompok di sini nama kelompoknya siapa? Oleh mahasiswa ya. Nah, itu kemudian itu ya. Kemudian karena kemarin saya terlibat nih Bunda ya. Kalau saya tidak salah saya ini berapa lama ASI disimpan ya seperti itu. Jadi nanti ditulis seperti itu sesi diskusinya. Kemudian untuk mengevaluasi ini tadi ya, ini hanya proses saja ya Bunda ya, pelaksananya senyaman Bunda saja. Kemudian hasil, nah ini ada hasilnya. Jadi hasilnya di sini sebelum diberikan pendidikan kesehatan itu ada 2 peserta, 25% ya, 2 peserta dengan pengetahuan baik. Dan setelah diberikan kegiatan didapat peningkatan 6 peserta seperti itu. Nah, jadi ini ada rekapnya kuesioner pre dan post. Ini adalah hasil rekap kuesioner pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan, itu ada yang baik itu 2 orang. Cukup 6 orang. Ternyata setelah diberikan edukasi pengetahuan baik itu 6 orang, cukup 2 orang. Jadi ada peningkatan pengetahuan ya, yang sebelumnya baik hanya 2, tapi setelah diberikan penyuluhan ada peningkatan menjadi 6. Tapi ternyata di sini yang menjadi masalah Bunda, masih ada 2 ibu hamil yang nilainya masih cukup. Nah ini pertanyaan mana yang dijawab masih salah oleh responden. Nah, itu menjadi permasalahan yang menjadi tindak lanjut. Seperti itu. Oke, kemudian di Kastrada seperti itu hambatannya apa Bunda tuliskan, rekomendasi tindak lanjut biasanya mengacu pada hasil ya, hasil dari pengetahuan yang masih kurang itu mau diapakan seperti itu. Kemudian penutupnya ini tadi ada hasil penyuluhannya, didapatkan 2 ibu berapa yang masih kurang dan berapa persen pengetahuan yang masih kurang, kemudian berapa pertanyaan yang muncul saat diskusi, kemudian ini peningkatan pengetahuan. Kemudian saran juga keterkaitan dengan program-program apa dengan adanya masalah yang tadi ditemukan di pos ya, post test seperti itu. Kemudian ini leafletnya ya, SAP-nya ada latar belakang seperti itu. Analisis sedikit saja lahannya, tempatnya seperti apa, tujuan umum, tujuan khusus, sasaran, materinya terlampir seperti ini, medianya boleh LCD, boleh proyektor atau cukup leaflet saja. Ini kalau mau mendemonstrasikan ya ini mendemonstrasikan tentang perawatan payudara. Tapi kalau hanya penyuluhan saja juga tidak apa-apa. Ini namanya kan kita edukasi. Kemudian metode penyuluhan ceramah tanya jawab.
demonstrasi, kemudian ini setting tempatnya seperti ini Bunda. Jadi nanti Bunda tinggal pakai ini saja, tinggal mengganti sesuai dengan materi Bunda, tidak perlu mengetik ulang seperti itu. Dan kegiatannya seperti ini, ada SAP-nya seperti itu. Kemudian ada uraian tugas ya, ini siapa ya, kemarin moderatornya siapa, pembawa materinya siapa, fasilitatornya siapa, observernya siapa, seperti itu. Ya, karena ini kemarin saya memang karena di Kediri sini Bunda ya, saya memang terjun langsung tapi dengan adik-adik D3 ya Bunda kemarin itu. Kalau ini Bu Enda ini bidan koordinatornya ini di sini. Seperti itu. Oke, kemudian kriteria evaluasi terstruktur, nanti Bunda evaluasi proses, evaluasi hasil, kemudian persentase, nah kemudian materi ya, materinya Bunda berikan singkat saja seperti itu. Di sini dilampirkan materi. Kemudian ini teknik perawatan payudara seperti itu, kemudian daftar pustaka. Nah, kemudian lampiran ini adalah perawatan payudara dan manfaat ASI. Seperti ini di dalam leaflet bisa dituliskan logo II Castrada, mungkin bisa juga dituliskan nama ya, namanya. Tapi kalau misalkan Bunda pakai leaflet yang sudah ada di tempat Bunda ya sudah tidak perlu diganti logo ya, karena memang bukan kita yang membuat seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa kolaborasi seperti itu. Kemudian ini ada leafletnya. Kemudian kuesioner pertanyaan. Nah, ini kita membuat 10 pertanyaan Bunda dari semua materi, harus mewakili, ada indikator semacam kisi-kisinya ya. Jadi artinya pengertian itu berapa pertanyaan, tujuan berapa pertanyaan. Jadi harus mewakili semua, mewakili dari semua materi. Di sini cukup iya dan tidak saja Bunda, salah dan benar ya. Supaya apa? Supaya memudahkan ibunya tinggal mencentang. Nah, di sini ada pertanyaan menjebak ya Bunda ya. Di sini adalah ini melicikkan kedua telapak tangan dengan air. Sebenarnya kan melicikkan dua tangan itu dengan baby oil ya, seperti itu. Makanya kita harus juga ini, kalau enggak fokus ini pasien juga akan enggak tahu seperti itu. Kalau mereka benar-benar memperhatikan, mereka akan menangkapnya dengan bagus, pasti akan benar menjawab. Catatan, nah ini pengetahuan baik jika menjawab benar 8 sampai 10 soal, pengetahuan cukup jika menjawab benar 5 sampai 7 soal. Pengetahuan kurang jika menjawab benar kurang dari 5 soal, seperti itu. Kemudian rundown kegiatan seperti ini, jam 8, jam 9, pembukaan seperti itu. Mungkin sambutan dari IKA Strada ini fleksibel ya Bunda ya, artinya kalau misalkan boleh dari Bunda Sada juga cukup seperti ini, perwakilan dari mahasiswa IKA Strada sudah juga cukup. Kemudian sesi diskusi tanya jawab seperti itu. Nah Bunda saat kegiatan kalau Bunda bisa merekam boleh direkam, jika tidak ya tidak perlu. Mungkin kalau yang temannya yang jauh-jauh bisa satunya merekam pakai Zoom. Jadi kegiatan berlangsung ada Zoom seperti itu, mungkin yang teman-teman yang dari jauh bisa bergabung dengan Zoom seperti itu juga boleh seperti itu. Kemudian daftar hadir seperti ini, kemarin kebetulan ada daftar hadir ya, nanti kalau enggak Bunda bisa membuat seperti ini di bawahnya. Nah, tinggal seperti ini, nanti boleh digeser saja Bunda. Ini nanti yang sudah ada boleh digeser saja. Daftar hadir kegiatan di bawahnya ada. Kemudian di sini, nah ini dokumentasinya Bunda yang perlu diperhatikan dalam memberikan dokumentasi adalah satu, ini adalah pembukaan dan sambutan, ini ada pretest, ini kemarin saya sendiri dengan adik-adik D3, kemudian ini adalah penyampaian materi, ini ada penyampaian materi, jadi penyampaian materi itu harus terlihat audien Bunda, seperti itu, harus terlihat audien, itu adalah dokumentasi yang bagus Bunda ya, tidak hanya kita terlihat kita saja, kalau terlihat kita saja saya bisa foto di mana gitu, saya foto, saya jadikan laporan itu, tapi itu nilainya kalau misalkan dalam akreditasi nilainya kurang Bunda, karena harus melibatkan audien. Jadi dokumentasi pun ada teknik pengambilannya seperti itu. Jadi kemudian ini foto dokumentasi perawatan payudara seperti ini, terus kemudian sesi diskusi seperti itu, ada pertanyaan kemarin, kemudian ini post testnya seperti itu. Ini kemarin dibantu oleh bikornya, ya, bikor dari Puskesmas Kota Wilayah Utara, Bu Enda. Kebetulan juga kemarin mahasiswa profesi di IKA Strada seperti itu. Kemudian pemberian bingkisan seperti itu kemarin dari adik-adik ya, dan juga dari tim IKA Strada seperti itu. Kemudian bersama ini foto bersama yang kemarin jadi Pak Lurah, ada Babinsa seperti itu. Kemudian ini foto bersama Ibu Hamil. Tapi ini semua ini fleksibel saja nggih Bunda. Intinya senyaman Bunda seperti itu ya. Memang contoh itu selalu yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ini berdasarkan kriteria kalau kita ajukan untuk akreditasi seperti itu. Jadi kalau seperti ini memang kriterianya nilainya memang bagus. Nah, kemudian surat permohonan penyuluhan ini Bunda sudah saya
saya tuliskan. Di sini Bunda tinggal mengganti saja, nanti dikirimkan ke saya seperti itu. Saya hanya akan tinggal memberikan tanda tangan seperti itu ya, tanda tangan Budekan seperti itu sama logo. Nah, sekali lagi minta suratnya ke saya ya Bunda, bukan ke admin seperti itu. Kemudian di sini ada lampiran nama-namanya siapa, tapi ini merupakan tugas penyuluhan dari dosen ya, bukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian ini surat perintah tugas seperti itu, jadi Bunda tinggal menulis saja, ini semua sudah ada, tinggal mengganti judul dan nama sama tanggal gitu aja. Kemudian jadi semua sudah ada seperti itu. Nah kemudian ini nama-nama, tinggal mengganti nama-nama anggotanya begitu. Kemudian isi materi. Nah, kemudian ini adalah surat balasan nanti ada kalau dari BPM seperti apa nanti Bunda tinggal menyesuaikan seperti ini. Ini kemarin juga belum dapat surat balasan Bunda karena saya juga belum datang ke desa lagi menindaklanjuti seperti itu kan biasanya desa atau apa itu kan kadang kalau sudah ada dari desa ya enggak apa-apa tapi kalau enggak ada kan kita buat sendiri seperti itu. Ada tanda tangannya seperti itu. Kemudian di sini biodata. Nah, tidak kalah penting ini nanti biodata. Di sini ada biodata kelompok. Namanya siapa, satu kelompok, prodi apa, seperti itu. Alamat email, riwayat pendidikan, bisnis atau kebiasaan yang pernah diikuti, penghargaan minimal 10 tahun, kemudian scan tanda tangan. Itu Bunda terkait laporan. Jadi nanti Bunda pakainya ini saja, tinggal mengganti sesuai dengan judul Bunda, seperti itu. Oke, sebelum saya stop share, saya akan masuk di Google Classroom dulu, Bunda. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengumpulannya nanti. Sebentar. Saya akan buka Google Classroom terlebih dahulu. Nah, oke. Saya rasa Bunda semua sudah bergabung di Google Classroom ya. Coba kita lihat berapa yang sudah bergabung. Tugas anggota, saya lihat. Oh, masih 19 ya. Oke, nanti Bunda di kelas Google Classroom ini ada 3 kelas ya, DB1, DB2, DB3. Saya jadikan satu Google Classroom. Kenapa? Supaya memudahkan nanti untuk penginputan nilai seperti itu. Jadi nanti di sini Bunda bergabung. Nah, nanti di sini ada yang saya katakan tadi ada 7 pertemuan. Pertemuan 1 kontrak kuliah. Ini nanti Bunda bisa lihat di sini ada materi kontrak kuliah. Seperti itu, nah Bunda bisa download tadi kontrak kuliahnya. Boleh download, boleh dibaca saja. Karena kalau kita download di semua HP kita nggak cukup Bunda. Jadi nanti Bunda boleh, ini tadi, boleh download, boleh baca saja. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi konsep dasar obstetri sosial. Materinya nanti ada di sini. Nah, materinya ada di sini. Ini konsep dasar obstetri sosial. Nah, ini Bunda bisa materinya. Misalkan biasanya Bu minta materinya, gitu. Materi semua ada di Google Classroom. Begitu juga obstetri sosial KIA nanti sudah ada. Nah, ini tadi penyuluhan KIA. Nah, nanti di sini Bunda, nah ini tadi. Nah, Bunda ini tadi contoh penyuluhan, ini daftar judul penyuluhannya seperti itu. Nanti saya bukakan lagi ya. Contoh laporan penyuluhannya seperti itu nanti bisa di-download di sini seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tadi kegiatan penyuluhan di lapangan. Nah, ini di sini nanti yang mengumpulkan salah satu saja, satu kelompok itu yang mengumpulkan satu saja ya Bunda, enggak semuanya mengumpulkan. Misalkan kelompok 4 gitu ya, satu saja. Boleh ketuanya, boleh salah satu anggotanya atau siapa yang bertanggung jawab. Ini jadi bukti kegiatan penyuluhan. Ini kelas DB, nanti Bunda kelasnya apa? Kalau DB3 ya centang DB3. Nah, ini kelompok tidak harus 10 kelompok. Nanti kita kesepakatan, saya mengikuti kesepakatan Bunda. Mau membagi berapa kelompok seperti itu. Jadi artinya mengikuti kira-kira tempat Bunda yang bisa ada kelas ibu hamil gitu aja. Jadi nanti mengikuti begitu ya Bunda ya. Karena enggak memang temanya ada 10. Takutnya kalau ada yang kelas besar seperti itu Bunda ya, memfasilitasi saja. Tapi kalau nanti bisa didiskusikan, sebenarnya kalau kelompok minimal sebenarnya kalau maksimal itu satu kelompok ya 10 Bunda. Karena apa? Penyuluhan itu kalau direalisasikan 10 orang itu penyuluhan biasanya kan hanya beberapa gitu. Jadi maksimalnya ya sebenarnya 7 sampai 10 seperti itu ya. Jadi supaya apa? Bisa dibagi tupoksi seperti itu. Nanti kalau terlalu banyak, akhirnya ada yang tidak bekerja seperti itu. Jadi nanti silakan memilih kesepakatan saja. Kalau bisa minimal satu kelompok itu 7 sampai 10 orang. Itu kalau bisa sih 7 seperti itu maksimal ya. Tapi kalau memang karena memang
yang memiliki kelas ibu hamil itu hanya beberapa, ya kita bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, kemudian nama ketua kelompok atau yang mewakili siapa, NIM ketua kelompok atau yang mewakili siapa, kemudian tema penyuluhannya apa nih, dokumentasi kegiatan penyuluhan. Nah, ini diupload seperti ini, dokumentasi, kemudian lembar pengesahan tadi yang ditandatangani yang di depan tadi Bunda, yang ditandatangani cukup oleh penanggung jawab lahan seperti itu, sudah dikirim, ini adalah bukti ya. Kemudian ini adalah bukti penyuluhan. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan di kegiatan penyuluhan di lapangan ya. Kemudian pertemuan 6 adalah pengumpulan laporan. Nah, di sini ada pengumpulan laporan seperti itu. Jadi Bunda buat laporan tadi, Bunda buat, Bunda upload di sini. Sama seperti tadi. Nah, Bunda upload seperti itu. Nah, upload di sini ya, sama kelompoknya. Kelompok berapa, nama ketua, kemudian temanya, upload penyuluhannya. Filenya berupa Word ya, Bunda upload di situ. Tapi laporan ini sudah lengkap, Bunda, sudah di-scan semuanya kalau itu tadi. Jadi sudah dilengkapi laporan. Kemudian yang terakhir, nah ini sebenarnya dipresentasikan untuk pertemuan kedua, Bunda. Nah, pertemuan kedua nanti adalah kita presentasi hasil dari laporan tadi. Nah, karena nanti kita bisa mensiasati, Bunda lakukan membuat Zoom seperti ini yang dihadiri oleh kelompok Bunda. Kemudian salah satu share video presentasi penyuluhan. Nggak usah panjang-panjang Bunda, jadi nanti yang dipresentasikan itu cukup cukup judul, namanya, kemudian input, proses, output seperti itu, leaflet, jadi nggak semuanya dipresentasikan. Jadi dipresentasikan dengan kelompoknya saja Bunda, seperti itu. Jadi nanti diupload di sini, direkam, jangan lupa Bunda merekod rekamannya seperti itu. Nah, ini ada tugas sama juga kelompok, kemudian di sini kelompok yang mewakili tema penyuluhan dan upload video presentasi. Itu Bunda, yang terakhir nanti kita akan ketemu di ujian akhir semester. Nanti Bunda akan review materi seperti itu. Review materi 20 ya, hanya mereview saja, evaluasi tentang materi yang sudah diterima itu tadi. Di Bunda dari sini ya, saya belum share ini ya. Belum share tema. Oke. Saya akan share screen tema penyuluhan. Sebentar. Saya akan share screen tema penyuluhan. Ini nanti ada di Google Classroom pertemuan keempat ya Bunda temanya. Sebentar. Nanti saya juga akan upload ini contoh-contoh sebentar. Contoh-contoh surat balasan. Jadi Bunda tinggal mengetik saja, tidak perlu membuat lagi. Nah, ini tema-temanya Bunda pilih. Nah, ini ada yang kebetulan sub pokok bahasan saya. Jadi di sini ada kebutuhan nutrisi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan muda, kehamilan lanjut, hiperemesis pada ibu hamil, preeklamsi, perdarahan, kek, anemia, perkembangan janin selama kehamilan, organ reproduksi wanita. Harapannya satu kelas tidak ada kelompok tema yang sama, Bunda. Nanti temanya bebas, Bunda mau memilih yang mana. Intinya tidak ada kelompok yang sama dan jumlahnya tadi di kelas ini berapa orang, Bunda? Dua-dua, Bunda. Dua-dua, berarti dua-dua mungkin 3 kelompok aja nggih, Bunda ya. Nggih. 3 kelompok saja nggih. 3 kelompok seperti itu. Atau kalau enggak menyesuaikan mana Bunda yang bisa ada kelas ibu hamil. Jadi nanti enggak apa-apa, misalnya Bu yang datang di kelas ibu hamil hanya saya saja, enggak apa-apa. Tapi nanti yang lainnya bisa mengerjakan laporannya, membuat leafletnya atau apa begitu. Kalau bisa, kalau pas nanti penyuluhan, kalau bisa ya Bunda memakai jas alma mater, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, fleksibel aja. Karena memang sambil ya ini ya, sambil kuliah ya, sambil bekerja. Kalau biasanya Bunda bikin laporan kerja itu kan diberikan mungkin ke puskesmas. Nah, ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui seperti itu. Jadi juga dikumpulkan ke kampus seperti itu. Oke, ya itu Bunda ya. Jadi pas kelas ibu hamil saja, tidak perlu mengumpulkan, tapi ya saya kembalikan senyaman Bunda. Kapan kira-kira pas momen kelas ibu hamil dua-dua itu bisa kalau minimal yang bagus idealnya ya memang itu 3 kelompok Bunda seperti itu. Mungkin silahkan memilih temanya bebas saja, tapi dalam lingkup 1 sampai 10 ini tapi tidak sama seperti itu. Oke, kemudian ini nanti ada contoh-contoh
apa namanya, contoh-contoh surat permohonan, surat balasan. Nah ini nanti sebentar Bunda, ada contoh-contoh surat balasan. Sebentar. Laptopnya agak lemot. Ini contoh-contoh surat balasan. Kalau misalkan Bunda tidak ada surat balasan ya seperti ini, bisa tinggal mengetik saja. Nah ini kalau dari dinas puskesmas kayak gini. Tapi kalau misalnya biasanya puskesmas kan ada ya menyesuaikan logo di puskesmas seperti itu. Kemudian nanti tinggal mengisi. Kemudian kalau desa atau kelurahan seperti ini nanti logonya menyesuaikan ya. Kalau kabupaten rata-rata Ponorogo ya, mungkin logonya Kabupaten Ponorogo seperti ini. Kalau nanti di bidan BPM, nah praktek bidan mandiri, misalkan nyonya siapa gitu, tinggal menulis saja seperti itu. Oke, jadi surat balasan seperti ini. Nah ini Bunda boleh pilih salah satu. Nanti akan saya upload. Ini tadi kalau tidak salah belum saya upload. Kemudian ini surat-surat izin juga ini sebagai contohnya sudah ada, Bunda tinggal mengisi seperti ini. Surat permohonan sudah ada Bunda ya, sudah nanti di lampiran yang belakang. Atau saya kirim lagi juga. Nah, ini sebentar. Nah, ini tadi saya lampirkan di lampiran tadi, lampiran keberapa ya tadi. Nah, ini surat permohonan izin. Nanti akan saya kirim semua. Nanti Bunda tinggal menulis saja, nanti bisa dikirim ke saya seperti itu. Nanti akan saya ganti cover ini, ada cover IIK Strada, kemudian sama tanda tangan. Oke, itu Bunda terkait materi yang bisa saya sampaikan. Dari sini ada pertanyaan Bunda? Sementara gitu Bu, terima kasih Bu Irma. Sami-sami Bunda. Tugas lagi gitu nggih. Oke. Tambah pengalaman Bu. Oke, jadi kan akarnya adalah mencari permasalahan nggih Bunda. Jadi terutama yang kita mau cari itu adalah post-testnya. Setelah di post-test itu masih ada pertanyaan yang mana yang belum dipahami oleh pasien. Karena kalau sekarang nggak mungkin orang nggak tahu tentang anemia kan. Semua tahu nggih Bunda ya. Tapi saat ada pre dan post pasti akan tampak. Nah, itu adalah akar permasalahan kenapa salah satunya AKI dan AKB tadi masih tinggi. Itu sangat penting gitu nggih Bunda nggih. Oke, baik. Mungkin mohon maaf ya Bunda kalau memang tugasnya ya seperti itu. Karena memang salah satu adalah melakukan penelitian, edukasi, promosi. Nah, ini adalah akar permasalahan karena mungkin selama ini BPLR kita hanya menangani saja. Nah, dari sini dari materi obstetri sosial ini kita belajar bahwa dari kasus Bu Siti tadi Bunda, kita tahu kasus Bu Siti tadi meninggal karena apa? Karena perdarahan. Nah, kita karena hanya sebatas itu berhenti. Sedangkan kalau kita telusuri lagi perdarahan dari Bu Siti itu karena ya memang satu faktornya makanya kita harus penting ya menyediakan pendonor darah, siap pendonor darah itu ya penting. Makanya kalau misalkan kita udah siapkan pendonor darah, mungkin Bu Siti juga masih bisa terselamatkan gitu. Jadi memang kasus tadi di skenario seolah-olah semua itu memang dibuat seperti itu Bunda, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi Bu Siti tadi meninggal karena perdarahan dari dua sisi ya. Satu karena tidak mendapatkan transfusi darah, solusinya harusnya ada persiapan donor darah, seperti itu solusinya. Jadi intinya kita siapkan semuanya. Contohnya kemarin kalau misalkan waktu profesi itu ada soal yang misalkan bagaimana penata laksanaan apa jika pasien hamil datang tiba-tiba kejang. Pasien hamil tiba-tiba datang kejang mau persalinan seperti itu. Di situ ada pemberian MGSO4, ada langsung rujuk berikan infus seperti itu. Nah, di situ karena tidak pernah mengalami kasus tersebut, Bu, akhirnya agak bingung. Lagi kemarin kita ke SOP. Ternyata SOP-nya saat kita menyiapkan kalau saya membaca, saya sendiri juga tidak ada pengalaman Bunda seperti itu, Mas, justru Bunda pengalaman. Saya membaca protapnya, prosedurnya di dalam penanggulangan kegawat daruratan, ternyata di situ ada yang namanya MGSO4 disiapkan. Nah, berarti kalau disiapkan itu kan boleh digunakan jika dalam keadaan darurat. Makanya sebenarnya salah satunya adalah pemberian MGSO4. Kemarin juga ada pertanyaan, Bu, dosisnya berapa, seperti apa. Nah, seperti itu kan kita memang harus diperlukan sesuatu yang datangnya tidak terduga, seperti itu Bunda ya. Jadi itu tadi siap darah itu tadi juga memang sepele ya Bunda ya, tapi kalau kasus Bu
ibu. Ternyata sepele itu bisa menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian perdarahan karena retensio plasenta. Retensio plasenta, kenapa retensio plasenta? Karena jarak kehamilan yang dekat. Kenapa jaraknya kehamilan yang dekat? Karena ibunya tidak KB. Kenapa ibunya tidak KB? Karena ternyata jauh dari petugas kesehatan. Jika jauh dari petugas kesehatan, artinya kan tidak akan mendapatkan pengetahuan edukasi tentang kesehatan. Jika mereka mendapatkan, otomatis kasus-kasus tadi tidak akan terjadi. Jadi pada endingnya obstetri sosial itu adalah ke akar permasalahannya, yaitu adalah yang bisa kita lakukan adalah penyuluhan, Bunda. Yaitu yang bisa lakukan, karena memang tadi kalau secara garis besar akar permasalahannya kan ekonomi, kan kita nggak bisa memberikan solusi ekonomi, Bunda. Jadi yang kita bisa berikan adalah ya edukasi penyuluhan itu. Makanya penting sekali. Satu, kita harus mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan ke pasien. Apakah pasien mengerti, pasien bersedia, dan pasien bisa mengulang kembali. Seperti itu ya. Mungkin secara teori mudah ya Bunda, tapi pelaksanaannya ya susah Bu, pasiennya banyak kayak gitu. Oke, tapi rata-rata saya rasa pasti ya, kadang ya pernah mendengar Bunda ya, sampun Bu obatnya makanya diunjuk nggih. Nah, obatnya pinten Bu? Tiga mungkin, terus minumnya kapan aja, pagi sore siang, oh nggih leres, akhirnya pasiennya boleh pulang kayak gitu. Ngoten toh Bu. Ya Bunda-bunda semua saya rasa pengalamannya banyak sekali. Oke, mungkin itu dari saya Bunda, sharing materi yang bisa saya berikan. Jadi nanti untuk pertemuan kedua sebenarnya langsung video laporan ya, laporan presentasi ya. Jadi nanti saat Bunda melakukan penyuluhan fleksibel, boleh buktinya berupa dokumentasi juga boleh, tapi kalau mungkin Bunda mau video juga boleh, fleksibel aja, semua senyaman Bunda. Artinya memang laporannya lengkap detail, tapi pelaksanaannya senyaman Bunda. Intinya membuat laporan dan mengumpulkan. Seperti itu. Prosesnya saya percayakan ke Bunda. Seperti itu. Boleh. Pokoknya Bunda nyaman aja. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kayaknya Bunda-bunda dari yang kemarin dari tadi awalnya sama yang sekarang berbeda, kayaknya tugas. Itu Bunda ya. Jadi nanti kalau deadline terakhir adalah nanti Bunda saat mau ujian ya. Kalau bisa ya mungkin 2 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester seperti itu. Jadi kalau maksimal sih 1 bulan. Jadi nanti kalau ada pertemuan lagi, ya sudah kita buat kegiatannya. Kalau memang belum selesai kegiatannya ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kita isi post test aja nanti. Jadi nanti UASnya nggak ada, kalau ada pertemuan lagi nanti kita isi post test aja, mereview. Bunda tidak perlu fokuskan ke review, itu hanya untuk mengevaluasi saja. Tapi nilai yang sebenarnya adalah penyuluhan, laporan penyuluhan seperti itu Bunda. Asalkan Bunda sesuai dengan kriteria dokumentasi yang 3 itu tadi, tanda tangan, dokumentasi, kelengkapan laporan, sudah Bunda, saya yakin. Sudah. Gitu ini yang menjadi motivasi ini. Gitu. Gitu Bunda. Ada yang mau disampaikan lagi? Bunda tertawa ini, Bunda Mas Lurah tertawa ini. Jangan dibayangkan Bunda, dijalani aja. Yang terpenting adalah dokumentasi Bunda, dokumentasi dan tanda tangan dari lahan. Fokusnya hanya itu saja. Kemudian sama edukasi seperti itu. Nah penyuluhannya nanti fleksibel saja seperti itu. Intinya senyaman Bunda lah. Betul nggih Bunda nggih? Baik, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Bisa Bunda, jika tidak ada mungkin Bunda yang bisa open kamera, boleh open kamera dalam keadaan apapun, tidak apa-apa, sambil sama pasien, mungkin di rumah atau sambil apa, boleh monggo. Ini biasanya saya senang melihat begini itu. Maksudnya saya dulu kalau kuliah ya di kelas, lihat dosennya, dengerin sampai kayak gitu. Nah, ini kan Bunda bisa di mana-mana. Oke, baik. Ini ada satu, kayaknya berapa slide ini? Oh, 1 slide saja. Nanti saya hitung 1, 2, 3 ya Bunda ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik Bunda, sudah boleh di close kameranya. Nanti juga akan saya kirim di ini ya, di Google Classroom seperti itu. Saya save dulu DB3 obstetri.
Ponorogo nggih Bunda ya ini ya? Rata-rata kelas dari Ponorogo. Oke Bunda, sampai di sini materi saya ya, mohon maaf kalau memang ada tugas seperti itu. Prosesnya memang begitu. Tetap semangat nih Bunda nggih. Dicoba dulu Bunda. Nanti kalau ada kendala bisa didiskusikan. Bu, kendalanya seperti apa, kita berikan solusi gitu. Kalau misalkan Bu, kendalanya kalau nggak mengumpulkan laporan gimana? Harapannya tidak begitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga imunitas, ya, bunda-bunda semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Sami Terima bunda. kasih.